Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa lelah mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kau genggam? Pagi-pagi engkau bangun dengan semangat mengejar pekerjaan, mengejar penghasilan, mengejar penghargaan. Tetapi di ujung hari, tubuhmu letih, hatimu hampa. Kau merasa seperti pelari yang terus berlari di lintasan yang tak berujung. Semakin cepat kau berlari, semakin jauh garis finish tampak di depan mata. Kau berpikir, mungkin jika aku sedikit lebih kaya, aku akan tenang. Mungkin jika aku lebih dikenal, aku akan bahagia. Tapi ketika semua itu datang, rasa kosong itu tetap ada, hanya berganti bentuk. Dunia, kata para ulama, seperti bayangan. Jika kau kejar, ia akan lari. Tapi jika kau berbalik dan berjalan ke arah cahaya, bayangan itu akan mengikutimu. Dan cahaya itu, saudaraku, adalah Allah. Bayangkan seandainya engkau berhenti sebentar, bukan karena menyerah, tetapi karena ingin mengubah arah. Bayangkan jika engkau tidak lagi sibuk mengejar dunia, tetapi sibuk mengejar ridha Allah. Dan justru dunia mulai mengejarmu. Rizki mendatangimu dari arah yang tak disangka-sangka. Orang-orang datang membawa kebaikan tanpa kau minta. Dan hatimu menjadi lapang walau beban hidupmu tetap sama. Itulah keadaan yang disebut para solihin sebagai barokah. Keberkahan yang tidak bisa dihitung tapi bisa dirasakan. Allah berfirman dalam At-Talaq 65, 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Inilah rumus hidup yang dilupakan banyak manusia. Kita sibuk memperbanyak strategi, tapi lupa memperdalam takwa. Kita mengukur sukses dari kerja keras, tapi melupakan keberkahan yang hanya Allah bisa beri. Padahal dunia tidak tunduk kepada kepintaran manusia, tetapi kepada izin Allah. Dan izin itu turun kepada hati yang bersih. Ketika engkau mulai menata niat, sesuatu akan berubah perlahan. Ketenangan datang bahkan sebelum masalah selesai. Kebahagiaan datang bukan karena semua berjalan lancar, tetapi karena engkau tahu siapa yang mengatur segalanya. Itulah saat pertama dunia mulai tunduk. Saudaraku, takwa bukan hanya takut kepada Allah. Takwa adalah kesadaran yang hidup di dalam dada. Kesadaran bahwa Allah melihatmu di setiap langkah, mendengarmu di setiap doa, mengetahui isi hatimu bahkan sebelum kau mengucap. Takwa membuatmu berhati-hati bukan karena takut gagal, tapi karena takut kehilangan ridhonya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, sesuatu terjadi. Jalan yang tertutup tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang dulu menjauh mulai datang menolong. Rezeki yang dulu terasa sempit tiba-tiba mengalir dengan cara yang bahkan tidak bisa kau rencanakan. Semuanya tampak seperti kebetulan, padahal itu adalah janji Allah yang bekerja. Tapi sebelum semua itu terjadi, engkau harus berani berhenti sejenak dan bertanya kepada dirimu, sebenarnya apa yang aku kejar? Apakah engkau mengejar pekerjaan agar bisa menafkahi keluarga dengan penuh keberkahan? Atau sekadar agar terlihat berhasil di mata manusia? Apakah engkau menolong orang lain karena ingin dicintai? Atau karena ingin dicatat di sisi Allah? Apakah engkau menunaikan sholat karena takut dosa? Atau karena rindu bertemu dengannya? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini adalah cermin jiwa. Mereka memisahkan antara amal yang hanya di tubuh dan amal yang hidup di hati. Ketika niat mulai bersih,
amal yang kecil pun menjadi besar. Senyummu menjadi ibadah, kerjamu menjadi ladang pahala, tidurmu menjadi istirahat yang bernilai, karena hatimu tertuju kepada Allah. Dan disitulah dunia mulai berbalik arah. Dunia akan menghormati orang yang tak lagi diperbudak olehnya. Ia akan datang menghampiri orang yang tidak lagi mengemis pada manusia. Ia akan tunduk kepada orang yang menundukkan hatinya di hadapan Allah. Pernahkah engkau lihat ada orang sederhana tapi hidupnya tenang? Rezekinya tidak banyak, tapi cukup. Langkahnya tidak cepat, tapi selalu sampai. Itulah buah dari takwa dan tawakal. Karena dunia hanya akan mengejar orang yang telah berhenti memperbudak dirinya untuk dunia. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, "Engkau berusaha agar dunia datang kepadamu, padahal Allah lah yang menugaskan dunia untuk mengikutimu. Maka jika engkau sibuk dengan dunia, ia akan menjauh. Tapi jika engkau sibuk dengan Allah, dunia akan datang dengan penuh kehinaan." Maka, rahasia pertama agar dunia mengejarmu bukanlah memperbanyak strategi, tetapi memperdalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya. Juga engkau fokus menata batin, dunia akan mengurus dirinya sendiri. Jika engkau menundukkan hatimu, Allah akan menundukkan dunia untukmu. Malam-malam yang engkau isi dengan sujud akan mengganti tahun-tahun usahamu yang penuh keresahan. Air mata yang jatuh karena takut kepadanya akan menjadi magnet rezeki yang tak pernah engkau bayangkan. Sebab Allah tidak pernah menolak hati yang datang dengan tulus. Coba renungkan. Mungkin selama ini engkau telah berlari terlalu cepat. Sekarang saatnya berhenti, menoleh dan berjalan ke arah cahaya. Biarlah dunia yang berlari mengejarmu, karena engkau sedang berjalan menuju Allah. Saudaraku, banyak orang mengira rahasia dunia mengejar kita adalah kerja keras tanpa henti. Padahal kerja keras hanyalah kulit luar. Yang membuat dunia tunduk bukan tenaga, tapi kualitas ruhani. Ada 3 kunci utama yang diajarkan Al-Quran agar dunia datang menghampiri, bukan menjauh. Memurnikan niat. Niat adalah akar dari seluruh amal. Jika akar itu rusak, seluruh pohon amal akan layu meski terlihat hijau. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka tanya dirimu, untuk apa engkau bekerja, menolong, dan berjuang? Jika karena dunia, maka hasilnya hanyalah lelah. Tapi jika karena Allah, maka dunia akan ikut datang sebagai tambahan. Bayangkan seorang pedagang yang setiap kali membuka tokonya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku bekerja hari ini bukan hanya untuk keuntungan, tapi agar rezekiku halal dan membawa berkah bagi keluargaku." Kata-kata itu mungkin tak terdengar oleh siapapun, tapi langit mendengarnya. Dan ketika langit mendengar, bumi pun akan menunduk. Itulah sebabnya sebagian orang sederhana justru rezekinya deras, karena setiap langkahnya dimulai dengan niat yang benar. Saudaraku, jangan takut menjadi kecil di mata manusia. Yang penting besar di sisi Allah. Niat yang bersih akan mengubah pekerjaan biasa menjadi ibadah luar biasa. Ketika engkau bekerja dengan hati yang lurus, dunia akan menghargaimu tanpa engkau memintanya. 2. Menghidupkan ibadah. Ibadah bukan hanya rutinitas, tapi pertemuan. Bukan sekadar kewajiban, tapi undangan dari Allah kepada hambanya. Bayangkan, setiap kali kau berdiri dalam salat, kau sedang dipanggil langsung oleh Raja dari segala raja. Tapi berapa kali kita datang dengan hati kosong? Kita membaca doa dengan bibir, tapi pikiran kita sedang menghitung dunia. Padahal, disitulah sumber kekuatan sebenarnya.
Setiap kali kau sujud, kau sedang meletakkan seluruh bebanmu di tanah. Setiap kali kau berzikir, kau sedang mencuci hatimu dari debu dunia. Dan setiap kali kau berdoa di sepertiga malam, kau sedang mengetuk pintu langit yang tak pernah tertutup. Allah berfirman dalam Al-Muzammil 73 ayat 6. Sesungguhnya, bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Bangunlah, walau hanya sebentar. Ucapkan, "Ya Allah, aku lelah mengejar dunia. Kini aku ingin dunia yang Engkau datangkan untukku." Lalu serahkan segalanya kepadanya. Di sanalah rahasia terbesar dunia yang mengejar hamba. Karena siapa yang menghidupkan malamnya dengan doa, Allah akan menghidupkan harinya dengan keberkahan. 3. Merendahkan hati. Hati yang tinggi tidak bisa dititipi rahmat. Hanya hati yang tunduk yang mampu menampung keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Fatih 48 ayat 4. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman agar keimanan mereka bertambah. Saudaraku, jika engkau ingin dunia mengejarmu, rendahkanlah hatimu. Karena dunia adalah makhluk yang diciptakan, dan makhluk hanya tunduk kepada hamba yang tunduk kepada penciptanya. Kerendahan hati bukan berarti lemah, tapi tahu bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Orang yang rendah hati tidak mudah tersinggung saat direndahkan, tidak sombong saat dipuji. Ia bekerja tanpa pamrih, memberi tanpa berharap balasan. Dan anehnya, justru dunia berlomba menghampirinya. Orang-orang mempercayainya, mencintainya, menolongnya, tanpa ia meminta, karena hatinya menjadi magnet kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Barang siapa menundukkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya di hadapan makhluk." Dan inilah rahasia besar. Semakin engkau sujud, semakin engkau naik. Semakin engkau ikhlas, semakin engkau berpengaruh. Semakin engkau menolak dunia, semakin dunia mengejarmu. Ketika engkau telah memurnikan niat, menghidupkan ibadah, dan merendahkan hati, maka dunia akan datang perlahan, tidak selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk keberkahan. Keluarga yang tentram, sahabat yang tulus, rezeki yang datang tepat waktu, dan hati yang selalu merasa cukup. Tapi, saat dunia mulai mendekat, ujian baru dimulai. Ujian kelapangan, ujian ketika nama mulai dikenal, rezeki mulai lancar, hidup mulai ringan. Jika hati tidak dijaga, dunia yang dulu datang sebagai hamba bisa berubah menjadi tuan. Maka, perbanyaklah syukur. Bersyukur bukan hanya dengan kata, tapi dengan perbuatan. Gunakan setiap nikmat sebagai jalan menuju Allah, bukan jalan menjauh darinya. Jika Allah memberimu harta, gunakan untuk membantu. Jika Allah memberimu waktu, gunakan untuk beribadah. Jika Allah memberimu kedudukan, gunakan untuk melindungi yang lemah. Itulah cara agar dunia tetap menjadi hamba, bukan tuan. Dunia adalah cermin dari isi hati. Dunia hanyalah bayangan dari isi hati. Jika hatimu sibuk mengejar dunia, dunia akan lari. Tapi jika hatimu sibuk mengejar Allah, dunia akan datang menunduk. Saudaraku, renungkanlah ini. Kebahagiaan bukan datang ketika semua masalah hilang, tetapi ketika hatimu yakin bahwa semua masalah ada dalam genggaman Allah. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, dunia akan datang. Bukan untuk menjeratmu, tetapi untuk melayanimu. Rezeki menjadi berkah, hati menjadi tenang, dan hidup menjadi ibadah. Maka, rahasia agar dunia mengejarmu bukan terletak pada berapa banyak kamu berlari, tetapi pada seberapa dalam kamu menyerah kepada Allah. Bukan pada seberapa keras kamu bekerja, tetapi pada seberapa tulus kamu beribadah. Dan bukan pada seberapa banyak kamu punya, tetapi seberapa bersih hatimu dari rasa memiliki. Berhentilah sebentar, tatap langit. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin menjadi hamba dunia.
Jadikanlah dunia hamba yang tunduk kepadaku, karena aku tunduk kepadamu. Dan percayalah, sejak kalimat itu terucap dengan tulus, perjalananmu menuju ketenangan sejati telah dimulai. Sebab saat hati terhubung dengan Allah, dunia pun akan berlari mengejarmu.